زوجة رسول الله عايشة هبك له حب ما يحب Monitor turun sekedik pujian. خسرت حب الناس لقلوب المسلمين Siap, ya. Oh, bro. Siap. Hei. Siap, sadar teh. Siap, Chan. إلهي لست للفردوس سيالا ولا أقوى على النار شهيد فحبني توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب عظيم فحبني توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب عظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, yang saat ini sedang menunggu tibanya azan maghrib. Semoga sore hari ini ada soleh membahagiakan, hari yang penuh dengan kemuliaan, hari di tengah kita sedang diuji oleh dua hal. Yang pertama, kita diuji oleh wabahnya corona, virus yang relatif menggemparkan dunia. Tak ada negara lagi yang adidaya, semuanya lumpuh di hadapan corona. Dan corona mengajarkan kita untuk mencuci tangan agar senantiasa suci, dan itu diajarkan dalam kaidah Islam. Corona mengajarkan kita untuk menutup mulut, dan kita hari ini diajarkan untuk menutup mulut.
menjaga ucapan-ucapan yang tercela, yang bisa menyakiti orang lain, yang bisa menimbulkan konflik, yang bisa menimbulkan perpecahan, yang tidak memiliki manfaat apapun, baik bagi diri kita maupun orang lain. Sehingga harus diperban, dilambangkan dengan menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa menjaga jarak antara satu sama lainnya, tidak boleh celotehan, tidak boleh celometan, tidak boleh membicarakan orang lain, bicarakan bajunya, bicarakan sepatunya, membicarakan apapun baik dan buruknya, tidak boleh oleh kita jaga. Dan yang berikutnya adalah kita harus senantiasa dalam setiap saat menjaga pikiran dan perasaan kita untuk senantiasa ingat atau eling pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan adalah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mulai dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. أنت إكسر وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي، سلام عليك. يا رسول، سلام عليك. يا حبيب، سلام عليك. صلوات الله عليك.
Salawat kepada Kanjeng Rasul telah kita lantunkan. Dan bicara tentang corona, bicara tentang ancaman. Tetapi juga bicara tentang peluang. Ancamannya adalah virus ini relatif membuat kita semuanya menjadi tinggal di rumah. Ketika tinggal di rumah, apa yang didapat untuk kehidupan keseharian? Tentunya ini harus segera diakhiri dengan cara kita mendisiplinkan diri. Tetapi di balik itu ada kabar baiknya, bahwa hari ini langit semakin membiru, air semakin bersih, es di kutub pencairannya menjadi menurun. Artinya apa? Artinya bahwa aktivitas perusakan alam, perusakan lingkungan itu mengalami penurunan tajam karena aktivitas ekonomi manusia yang cenderung eksploitatif terhadap sumber daya alam mengalami penurunan. Tetapi setelah kita nanti kembali normal, kita tidak boleh lagi terus melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat eksploitatif yang menimbulkan kerusakan. Alam itu adalah ibu kita. Ketika alam ini adalah ibu kita, maka memperlakukan alam seperti kita memperlakukan ibu. Penuh cinta, penuh kasih sayang. Dan alam akan menyayangi kita. Melahirkan kehidupan yang tenang, damai, sejahtera, dan jauh dari penyakit. Tetapi sebaliknya, ketika alam diperlakukan secara tidak adil, dieksploitasi dalam setiap waktu, tanpa ada rasa cinta sedikit pun di antara kita, maka yang terjadi adalah sebaliknya, bencana tidak akan pernah berhenti. Semoga kita bisa menyadari, beragama sesungguhnya membangun kesadaran diri kita untuk senantiasa hidup memiliki ukuran dan takaran. Makan ada ukurannya, minum ada ukurannya, tidur ada ukurannya, pakaian ada ukurannya, sepatu ada ukurannya, topi ada ukurannya, peci ada ukurannya, jam tangan ada ukurannya, gelang ada ukurannya, giwang ada ukurannya, anting ada ukurannya, semuanya ada ukurannya. Sesuatu yang digunakan sesuai dengan ukurannya maka akan terjadi keindahan. Tetapi sebaliknya, manakala manusia melakukan sesuatu di luar ukurannya, sesungguhnya dia sudah tidak beragama lagi. Dia sudah keluar dari ukuran normal kehidupan manusia. Beragama mengajarkan kita hidup pada ukuran kita yang ditetapkan oleh Allah melalui hukum kausalitasnya atau hukum sebab akibatnya. Semoga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini menjadi bahan renungan kita. Semoga puasa yang kita jalani adalah puasa membangun ukuran. Agar perut kita ada ukurannya. Diawali dengan beduk maghrib, diawali dengan beduk subuh, diakhiri dengan beduk maghrib. Semuanya terukur. Ketika terukur, maka kita harapannya adalah ketika puasa, gula darah kita menurun. Ketika puasa, tekanan darah kita menurun. Karena apa? Karena konsumsi gulanya menurun, konsumsi garamnya juga menurun. Sehingga puasa melahirkan manusia-manusia yang memiliki kecerdasan. Kecerdasan raga dan kecerdasan rasa. Corona mengajarkan pada kita untuk kembali. Tidak ada di dunia ini yang memiliki kekekalan. Tidak ada di dunia ini yang memiliki kekebalan. Tidak ada di dunia ini yang memiliki kesaktian. Yang sakti itu adalah yang maha sakti. Seisi bumi kini menyadari bahwa dirimu sakti tak tertandingi. Seakan hilang seluruh harapan. Corona kau datang, bumi kini terguncang. Bisingnya jalan kini sunyi tak bertepi. Langit membiru,
tak lagi bermandi debu. Terik mentari kini dicari, dilipat payung tak lagi menaungi. Hidup berjarak tak mau dekat, rumah rayuan hilang tenggelam, mulut membisu mata curiga. Hidup bersama tak saling percaya. Beribadah tak lagi berjamaah, sunyi sendiri menghitung hari. Entah apa yang ingin kau ajarkan, dalam diam kami bertahan. Jarak tak mau dekat, rumah rayuan hilang tenggelam, mulut membisu mata curiga. Hidup bersama tak saling percaya. Berjarak tak mau dekat, gumam rayuan hilang tenggelam, mulut membisu mata curiga. Hidup bersama tak saling percaya. Beribadah tak lagi berjamaah, sunyi sendiri menghitung hari. Entah apa yang ingin kau ajarkan, dalam diam kami bertahan. Corona engkau datang, penghuni bumi terguncang, tak berdaya dalam diam, sadari keangkuhan. Terima kasih. Semoga keangkuhan kita segera disirnakan. Bukan karena corona, karena memang tak ada yang harus kita angkuhkan. Apa sih yang kita angkuhkan? Saya sampaikan salam buat Kang Padli di Lampung, Mans Mulyana di Majalengka, Pak Uje, saya ucapkan terima kasih, Kang Jun di Dubai, Kang Andika Putra di Kuningan, Kang Rizky Triaprianti, saya ucapkan terima kasih. Kang Irma Sutisna, saya ucapkan terima kasih. Kang Mamiyani, saya ucapkan terima kasih. Kemudian Karmila, saya ucapkan terima kasih. Hindun Ahrum, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih bisa bersilaturahmi walaupun lewat media sosial. Tetapi dimanapun kita berada, jaraknya dekat atau jauh, kalau disatukan oleh hati, maka
silaturahmi kita terjaga. Saling mengasihi kita terjaga. Saling mengasihi adalah saling membahagiakan. Saling mensejahterakan. Itulah makna assalamualaikum yang sering kita ucapkan. Sehingga hari ini para petani lagi berassalamualaikum. Dengan memanen gabahnya dalam setiap hari. Kemudian gabahnya dikirim ke tempat-tempat Anda di berbagai tempat. Hari ini para pemimpin lagi assalamualaikum. Dengan mengkonsentrasikan seluruh anggaran negaranya. Diarahkan untuk makan masyarakatnya. Walaupun sudah ada yang kebagian, masih ada yang belum kebagian. Semoga yang belum kebagian, nanti kebagian. Dan saya memberikan saran kepada para kepala desa, para ketua RT dan RW, agar distribusi bantuan pemerintah itu tidak menjadi konflik. Karena ada yang terdata, ada yang belum terdata. Ada yang ketika terdata salah sasaran. Maka saya sudah meminta hari ini ke Kemenko untuk kepala desa dikasih diskresi. Kewenangan untuk mendistribusikan bantuan apabila satu bantuannya tidak tepat sasaran. Kemudian digeser ke yang tepat sasaran. Disaksikan oleh Babinsa, Babikapdimas, dibuat berita acara oleh Kapolsek dan rami oleh camat. Yang kedua adalah apabila masih banyak yang harus diberi. Kemudian seorang itu mendapat 600. Yang 600 itu bisa dibagi dulu pada yang lain sehingga ada pemerataan. Nanti ada yang berikutnya didaftarkan lagi mendapat 600 yang sama. Dan yang pertama yang dikurangi bisa ditambah lagi pada periode yang kedua. Ini adalah hal-hal strategis yang biasa dilakukan di pedesaan. Karena kalau bicara COVID, siapa yang terdampak? Hari ini hampir semua orang terdampak. Termasuk pemain gitar. Hari ini terdampak. Sudah nggak ada lagi yang manggil manggung. Mungkin tukang kenang hari ini juga terdampak. Dalang terdampak. Pemain organ semua terdampak. Pedagang keliling semuanya terdampak. Sopir angkot, sopir bis sudah bis berangkat ke sini harus balik lagi. Tidak ada yang terdampak, semua terdampak. Pengusaha pun yang hari ini pengusaha pabriknya tutup tapi karyawannya harus dibayar, THR-nya harus dibayar. Semua terdampak sehingga karena semua terdampak tidak bisa kita menggunakan data kemiskinan tahun yang lalu karena hari ini orang bisa tiba-tiba menjadi miskin. Seseorang asetnya cuma 1 miliar, karyawannya harus dibayar nilainya 1,5 miliar. Maka dia menjadi minus 500 juta. Tetapi saya tidak minus. Makanya ini adalah bagian dari mengurangi dampak COVID ini acara. Agar bisa berkesenian jarak jauh. Agar bisa minimal tidak usah ikut lebaran, minimal ikut sahur bisa dilaksanakan. Terus kemudian ada lagu yang populer, yang sekarang rame banget. Yang paling saya suka itu, walaupun istri saya tidak suka, yang nyanyikannya di mobil, suaminya nyetir, istrinya 4. Menyanyikan itu lagu itu di media sosial. Saya sampai melihat begini aja. Istri saya marah, apa yang dilamunkan? Yang saya lamunkan adalah betapa ridho suaminya, istrinya 4. Itu yang saya lamunkan. Karena susah jadi suami dengan istri 4 itu. Nah, ada versinya dalam bahasa Arab. Nah, judulnya Aisyah istri Rasulullah. Dalam bahasa Arab, kebetulan Jihan ini bukan orang Arab. Jihan mah orang Purwakarta, orang Gang Mawar. Bukan orang Arab. Tapi keturunan dari Arab. Pasti keturunannya Yaman. Kalau di Purwakarta mah kebanyakan Yaman. Yang di Yaman gak tahu mungkin buyutnya Han ya. Yang di Yaman kakeknya apa buyut? Yang asli Yaman. Yang asli Yaman udah jauh. Oh udah jauh, nggak tahu buyut nggak tahu kakek. Tahu. Kamu nama buyut, kamu tahu nggak? Saleh Mulahela. Oh udah, karena kita ada gini, bapak namanya siapa? Abah siapa abah? Usman Alatas. Ake? Mustafa Alatas. Buyut? Yusuf Buyut? Alatas. Jangawareng? Salah. Mustafa bin Abdurrahman bin Yusuf Alatas. Buyut? Buyut berarti Abdurrahman Alatas. Buyut? Jangawareng? Yusuf Alatas. Udah kata Udah kudek. Ya masih mending dia masih hafal. Kebanyakan anak-anak sekarang nama buyut aja nggak tahu. Nah nih
kelebihan dari warga keturunan Arab itu sama dengan orang-orang Medan, orang-orang Sumatera Utara. Jadi hafal itu karena dirujut leluhurnya, tapi orang Sunda mah poekeun. Geus teu nyaho, kuburan akhirna ge teu nyaho. Wah, terus komo silsilah teu nyahoeun manehna mah. Ting turunan saha teu inget. Bapana ge da baheula keur nyeunna teu ingeteun. Ya baik, ini ada lagu Aisdah Rizki Rasulullah dalam bahasa Arab. ضيّأ منه القمر يستحيل كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله فازت بقلب خير المرسلين في العلم فقد علم كل عالم خبر جلي يزف حجر يجوب الدنيا عائشة حبك الله حب من يحب وزدت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر حبيب رفيق النبي رسول الله عائشة حبك الله حب من يحب وزدت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر عائشة خيرا حبيب رفيق النبي رسول رفيقة النبي في الحياة حب النبي لها يفوق المعجزات يا عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله رفيقة النبي في الحياة حب النبي لها يفوق المعجزات يا عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله عائشة حبك الله حب من يحب وانزلت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر حبيب رفيق النبي رسول الله عائشة حبك الله حب من يحب وانزلت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر عائشة حبيب رفيق النبي رسول الله. Saya dengar lagu ini melohok aja. Diam sampai mejem ke mata saya. Masalahnya cuma satu, nggak ngerti. Nah, itu kan bahasa Arabnya. Coba sekarang yang bahasa Indonesianya. Tempo naik sedikit. Mulia indah sejuk berseri, cerdas pandai dan penuh kasih sayangmu, ya Aisyah putri Abu
Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan memanja, menghibur hatinya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah, ya Habaibullah. Mulia indah sejuk berseri, cerdas pandai dan penuh kasih sayangmu ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di jilbabmu, seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama kau di samping Iya, itu Aisyah, istri Rasulullah. Ya kalau ingin punya istri seperti Siti Aisyah, ya kita harus seperti Rasulullah. Kalau ingin punya suami kayak Rasulullah, ya harus seperti Siti Aisyah. Jadi kalau sekarang Citati ejeng Mang Miad, nya eta mah geus teu kudu silih gorengkeun, sabab eta ge Aisyahna versi zaman sekarang. Jadi harus diterima apa yang ada hari ini, karena itu sudah menjadi suratan takdir kita dijodohkan. Jeung Mimin jeung Mang Udi eta mah jodoh. Gitu keayaan anak. Nu penting mah bahagia, dan romantisme itu kan tidak mesti harus dengan bahasa-bahasa indah. Coba kita pikirkan, apakah kakek nenek kita dulu sama kakek saya sama nenek saya tidak bilang, "Hai cinta, lagi di mana dirimu? Aku merindukanmu Tara." Keinget saya sebagai cucunya ngomong lagi ya, "Mas ya keur di mana?" "Di dieu rek ke sawah." "Heueuh aing di dieu heula nya di saung dagoan di dinya." Ini kalimatnya Mak sia Bapak sia, tetapi anaknya punya, kakek saya itu punya 8 dan dia sampai akhir hayat rumah tangganya. Sekarang kan banyak yang, "Hai cinta sayang, my udah baby, makan belum? Udah makan belum? Pokoknya perhatian weh, rumah tanggana ukur 2 tahun, ngeusan wis eta teh pasea." Jadi romantisme itu tidak mesti dilambangkan dengan bahasa-bahasa yang indah sastrawan, belum tentu. Saya contohkan misalnya, dulu saya waktu kecil, ibu saya selalu mukul saya pakai sapu kalau belum mandi.
Mungkin hari ini dianggap kekerasan, tetapi bagi saya hari ini itu adalah romantis ibu saya. Dan sampai sekarang saya mengenang pukulan itu menjadi pukulan keindahan. Tapi kedua manina mah kabawa sampai ayeuna. Inilah romantisme gitu loh, romantisme. Jadi romantisme jangan selalu dipahami dengan bahasa sastra yang indah. Kasihan dong mereka yang tidak bisa berbahasa sastra. Berarti tidak romantis. Belum tentu juga. Romantisme itu adalah hati. Bisa jadi guru membentak muridnya itu romantismenya. Tapi dibanding muridnya tawuran diantep sayang lagi apa kamu lagi gelut. Dipersilahkan saja bapak tidak akan ikut campur urusanmu. Itu bukan romantis namanya. Nah untuk itu jangan selalu memahami romantisme dengan bahasa dan sastra. Jadi kalau punya istrinya tidak pernah bilang sama suaminya, my darling, nggak apa-apa. Bapak sia nggak apa-apa. Bapak sia tuh romantisme. Yang penting kalau buka nanti disiapin kolak, itu romantis. Kemudian nanti kalau buka disiapin channel, itu romantis. Ya kan Bapak sia, ini channelnya enak kan daripada hai darling, mohon maaf bukanya tidak dengan apa-apa, air putih saja. Itu mah romantis, itu mah penipuan dengan bahasa. Oh panggilan cuman manehna. Iya manehna gitu. Jadi jangan ingat loh tukang tipu itu rata-ratanya bahasanya bagus. Ya. Tukang tipu itu bahasanya halus dan intelek. Tukang tipu itu. Jadi jangan sombong orang intelek. Bisa jadi kita ini tukang tipu. Kalau intelektualnya tidak digunakan untuk kebaikan. Misalnya begini, ada yang nanya sama saya. Begini nanyanya. Kalau bulan puasa bilang I love you, istriku tercantik di dunia, batal tidak? Kata saya batal. Kenapa batal? Karena kamu bohong sama istrimu. Berbohong itu batal di bulan puasa. Pengen diulangi, ya saya ulangi lagi sekali lagi. Ya, ini jok bulan puasa ya. Apakah di bulan puasa bilang I love you, istriku tercantik di dunia, itu membatalkan puasa? Saya katakan itu membatalkan puasa. Karena saya yakin Anda bohong pada istri Anda. Tidak jujur. Tapi kadang-kadang ya ketidakjujuran itu disukai juga oleh wanita. Coba kalau laki-laki jujur semuanya, wah berantakan tuh rumah tangga. Ya itulah, begitulah. Jadi dalam politik itu ada pragmatisme politik ya. Jadi suami juga harus pragmatis kadang-kadang. Coba istri kita udah dandannya cantik-cantik, habis mandi, berdandan, pakai bedak, pakai lipstick, pokoknya pakai minyak wangi. Terus, hai ayah, gimana aku cantik tidak? Terus disebut kamu sesuai dengan istrimu yang sebenarnya misalnya. Biasa aja tuh. Kata biasa aja. Pas ya kan Anda harus juga mengatakan kamu tetap cantik walaupun usiamu sudah anak 4. Kamu tetap segar, kamu tetap langsing padahal memang rayu sebenarnya. Ya ini kan menjelang buka, kalau menjelang buka kan biasa. Perut lapar itu tidak boleh dibawa tegang, nanti mahnya kumat. Jadi saya ucapkan, tapi jangan ya itu. Tadi bohong ya kata saya, itu tadi. Jadi kalau itu mah ya Kang Iman atau tukang keyboard atau tukang bass ya. Ya kalau bapak mah pasti sama ibunya jujur. Kalau bilang cantik memang istrinya cantik. Kalau bilang I love you memang mencintai yang sebenarnya. Saya yakin bapak-bapak semua. Tuh saya yakin itu ya. Ya ini saya ucapkan terima kasih buat Kang Nana Bule, ini Kang. Kemudian Cahaya Ines, saya ucapkan terima kasih. Isad, Kang Asep Yudi, ini Mas Bro, waduh ini mah Mas Bro ting sangarana. Jonggol Gaya, wah ini saya ucapkan terima kasih. Adep, kemudian Kiwong, Nur Amira, Yayu, Yuyu, Rudi, Kang Sesi, wah banyak pisan panjang sebutannya ini mah. Kemudian Kang Dede, Wong Ireng, Majalengka ini mah. Carmila, Kus Plus. Saya ucapin terima kasih nih udah ngirim pesan sama kita. Yang paling utama adalah mari kita saling mengingatkan. Minimal mengingatkan bahwa bedug maghrib masih lama. Jadi kalau Anda mendengar suara dug 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 dug, bisa jadi itu kasur yang lagi digebuk. Ya. Nah ini, dan barangkali nanya Jihan, Yan masih punya lagu yang berbahasa Arab nggak? Masih? Masih ada. Iya sok masih ada. Judulnya apa? Lagu naon? Hah? Boleh? Hah? Kunanta, bil apa? Lagu apa? Kun Anta. Kunanta. Kun Anta. Kun Anta artinya?
Jadilah dirimu sendiri. Wah, kun anta, jadilah diri Anda sendiri. Biarkan hidung kita pesek, jangan dioperasi. Karena nanti berdampak pada hal yang lebih luas. Jadi biarkan diri kita apa adanya. Rambut saya lagi gondrong, memang apa adanya. Sabab dicukur, sieun corona. Sok Wil, seperti apa? بدأت شخص آخر يتفاخر وظننت أنا أني بذلك مستغنى فوجدت أني خاسر وتلك مظاهر لا نحتاج المال لكي نزداد جمالا جوهرنا هنا في قلبنا نرضي الناس بماذا نرضى لنا ذاك جمالنا يسمو يتوالى فظننت أنا أني بذلك مستغنى ووجدت أني خاسر تلك مظاهر سأكون أنا مثلي تماما حسنا وقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا نحتاج المال لكي نزداد جمالا جوهرنا هنا في قلبنا نرضي الناس بماذا نرضاه لنا ذاك جمالنا يسمو يتعالى سأكون أنا من أرضانا فنسعى لرضاه وأكون أنا من أرضانا ما لي وما لرضاه سأكون أنا من أرضانا لا نسعى لرضاه وأكون أنا من Terima kasih. Ini kadang-kadang kita ini kalau dengar bahasa Arab langsung amin, amin. Padahal lagu itu bukan ngadoa. Jadi ya bahasa, setiap bahasa pasti ada maknanya tersendiri. Ada karakternya tersendiri. Dan Jihan ini ya memang keturunan Arab tapi kuliahnya bukan sastra Arab. Dia kuliahnya sastra Inggris. Tapi itulah hidup gitu. Jadi kalau Jihan kuliah sastra Arab ya tidak aneh. Kalau sastra Inggris aneh. Nah kemudian kalau ngomong manusia itu memang diciptakan sesuai dengan kultur. Misalnya kenapa orang Afrika diciptakan hitam? Kan pasti ada hikmahnya.
Minimal hikmahnya apa? Di Afrika itu kan luas, gitu kan? Tidak bergunung-gunung kayak di kita, hamparannya luas. Nah kemudian binatangnya apa? Singa. Bayangin kalau orang Afrika putih-putih. Setiap hari singa pasti mengejar karena kelihatan. Kan lumayan kalau maghrib sudah nggak kelihatan kan. Nah kemudian kenapa orang Arab bisanya hidungnya mancung, lubangnya lebih besar? Karena kan udaranya panas. Nafasnya harus lebih banyak menghisap udaranya. Orang Indonesia ya terima saja memang kita diciptakan begini. Mancung hente, pesek hente. Kieu we geus tarimakeun sabdi urang mah ngeunaheun tak kieu tah. Jadi cukup udaranya juga. Kalau irung kita mancung kayak orang Eropa, kayak orang Arab, itu ripuh mun puasa. Hawana teh hayang nginum we. Cacak-cacak pesek hayang nginum we. jadi saya ucapkan terima kasih. Jadi kita bersyukur. Makanan kita ya ini. Ini cocok nih. Ini padi, kejo. Kan? Cocok ini kejo. Kenapa? Karena sumber bahan pangan kita di lingkungannya ada. Kejo, jeung naon, sambal, jeung naon, lauk, benter, goreng nila, goreng tawes, asin peda, dengklang, cucut, cumi-cumi, cocok. Gitu kan. Jadi cocok kejo. Tapi kan itu mungkin roti dengan ikan teri kan tidak cocok. Jadi memang sudah ada bagian-bagiannya cocok. Jahe cocok nih sekarang lagi musim. Jahe, musim sekarang. Nanem, dicari sekarang tuh. Jahe itu rata-rata sekarang dicari. Ya kan? Dulu yang dicari jahe. Tapi jahe beda, bukan jahe tanaman. Dulu mah janda herang yang dicari. Sekarang mah jahe, kunyit, laja, dicari. Ini semua dicari nih. Sekarang dibutuhkan lagi. Sekarang lagi kita mikir lagi nanam apa? Nanam padi lagi. Kenapa? Karena impor sudah tidak mungkin. Negara Vietnam, kemudian negara-negara Thailand tidak mau lagi. Bisa jadi mereka tidak ngirim berasnya ke kita untuk dijual. Karena di negaranya lagi diperlukan. Sehingga hari ini diperlukan kita nanam, gitu kan? Cocok ini. Nah, inilah rangkaian kehidupan sehingga kata orang Sunda, ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung biritna, sacarana lain tepak sejen igel. Ciri sabumi artinya manusia itu bersenyawa bersatu dengan buminya membangun karakter kebudayaan. Kemudian karena karakter kebudayaan itu melahirkan perilaku hidup yang beragam satu sama lain. Untuk satu sama lainnya saling menghormati, saling mengasihi, kemudian juga saling berkirim. Dari budaya sini dikirim ke sini, dari sini dikirim ke sana, itulah kehidupan. Maka dalam tradisi berpuasa selalu diawali dengan tradisi munggahan. Munggahan diawali dengan tradisi saling berkirim makanan, berkirim rantangan. Ini kebudayaan ini. Berkirim rantangan sesungguhnya apa? Mengikatkan tali silaturahmi. Nah ini jadi musimnya sudah menjadi bagian rangkaian dari hidup. Nah kalau kita ini berkirimnya apa? Selama menjelang pemilu baru banyak kiriman. Baru pakai kupon, dikumpulkan. Nah itu enggak nyeni. Tapi yang nyeni itu adalah kehidupan keseharian kita saling berkirim. Ketika dikirim, maici kemudian bari rawah riwi, atuh ieu teh dibere naon Jang Dedi? Mending geus dianteuran oyah kieu. Kan gitu. Kemudian kata dia, kudu mulang naon atuh kami teh. Nah, kemudian dia bawa dari belakangnya itu biasanya bawa sirsa. Pamulangan. Kemudian panganteuran dipulangkeun deui. Jadi dikirim lagi sirsa, boled, sampe. Jadi tidak ada orang di tahun 70-an, 80-an merasa miskin. Tidak ada. Ketika dikirim pasti berucap terima kasih dan kemudian ngirim lagi. Nah, kalau hari ini tidak, pengennya dikirim saja. Kalau ngirim gak mau. Begitu kirimnya tidak sesuai dengan harapan langsung ngomong. Goreng cenah teh paket sembako teh kurang buah-buah di dahar yo. Nah ribut lagi. Ini zaman sekarang. Padahal orang sekarang pinter-pinter. Masjidnya bagus-bagus. Jilbabnya lebar-lebar. Gitu kan. Pecinya bagus-bagus. Harusnya akhlaknya jauh lebih baik dibanding dengan akhlak yang dulu. Nah ini tradisi. Kemudian kalau lili Quran tanggal 21, 22, 23. Nah kita nganteran lagi itu. Kirim lagi. Nganteran ini jangankan yang puasa, yang tidak puasa pun kalau giliran nganteran rantang itu paling duluan. Dianteran. Nah, ketika nganteran ini saya semangat. Nah, itu saya suka pilih-pilih.
Kalau yang dulur saya, saudara saya rada koret sedikit biasanya tidak pada mau. Karena apa? Pulangnya nggak dikasih duit. Disebutnya dipitrahan. Tapi kalau Mang Juna yang bager, yang nganterannya kakak saya 4 orang ikut semua. 5 Mang Juna pusing sabab berantang hiji nu nganteranana genep. Wah, tapi itulah tradisi. Jadi sampai sekarang. Tapi ya karena sekarang Covid, ya mohon maaf mungkin ya tradisi bagi uangnya sudah nggak ada. Karena uangnya takut ada virusnya. Ya, jadi nanti nggak ada bagi uang karena uangnya takut ada virusnya. Bukan nggak ada uang tapi karena Bukan nggak ada uang karena takut menebarkan penyakit. Jadi hari ini tuh tidak boleh bagi-bagi uang karena takut ada virus. Daripada menyebarkan virus lebih baik kita tidak bagi uang. Ya kata orang pinter lagi ya udah ditransfer aja. Maunya kok 50.000 kudu ditransfer atau 20.000. Nah inilah hidup dan saya ucapkan terima kasih kalau kita merasa terisolasi atau mengisolasi diri harus tinggal di rumah. Merasa lama, yuk kita bayangin pasti banyak yang nonton. Coba saudara kita yang kerja di Dubai. Saudara kita yang kerja di Riyadh. Saudara kita yang kerja jadi WNI di Malaysia. Di Singapura, di Hong Kong. Bayangin, tinggal di rumah itu jadi pembantu dari mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Dia kerja gak berhenti. Nggak punya saudara, nggak punya teman, kemudian majikannya nggak kenal, mungkin bahasanya juga baru belajar, karakternya nggak tahu. Bayangin loh, orang Indonesia itu nggak ngerti bahasa Arab, nekat pergi ke Arab, nggak ngerti bahasa Cina, bahasa Hong Kong, nekat pergi ke Hong Kong, tapi mereka masih bisa berkirim ke rumahnya. Kenapa? Apa yang membuat mereka kuat? Tekad, keberanian. Bayangin, saya kalau pergi dari luar itu selalu saja menemukan kasus pasti ketemunya di Dubai. Yaitu apa? Tenaga kerja Indonesia tidak bisa balik karena apa? Karena paspornya ditahan oleh seseorang. Pernah ada sampai 3 hari saya di Malaysia. Mereka akhirnya saya bawa dulu ke hotel. Kemudian tinggal beberapa hari. Setelah itu saya hubungi KBRI. Ketemu paspornya, ketemu orang yang ngambilnya baru mereka pulang. Kemarin saya pernah ketemu juga di Dubai. Tenaga kerja dari NTT. ABK ya, awak kapal, anak buah kapal. Kemudian juga sudah mau ditanya udah nggak bisa ngapa, paspor nggak ada, ini nggak ada. Kenapa? Rupanya dia ketinggalan dari teman-temannya. Tapi akhirnya dengan media sosial, akhirnya ketemu lagi. Sampai sekarang jadi teman. Itulah hidup. Dan sehingga kita kalau berpergian ke luar negeri itu biasakan. Lihat kanan kiri, lihat wajah. Ada nggak wajah orang Indonesia yang duduk lesu, biasanya itu lagi bermasalah. Kenapa ini terjadi? Berarti ada hal yang harus segera dibenahi di negeri ini. Tanah yang subur, luas, kekayaan luar biasa, kok belum bisa menghasilkan kemakmuran. Apa yang harus dibenahi? Manajerial, moral, mental. Siapa? Saya nih, legislatif. Eksekutifnya harus segera dibenahi. Kenapa? Malu. Bangsa yang kaya, bangsa yang besar, bangsa yang subur tanahnya harus setiap waktu berurusan dengan tenaga kerja di luar negeri yang mengalami masalah. Untuk itu apa solusinya? Perbanyak lapangan kerja di tempat ini. Tingkatkan kualitas sumber daya manusianya. Bangun anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya etos. Dan puasa ini adalah pendidikan etos bagi anak-anak kita. Saya dulu belajar puasa sejak umur 6 tahun. Dan ada tradisi yang jelek, gak boleh diikutin. Saya gak pernah sahur. Sahur saya cukup minum air putih saja. Dari tradisi apa itu? Dari tradisi saya ngirit. Karena saya lahir dari keluarga yang susah. Anaknya 9. Saya suka ngalah untuk tidak ikut sahur. Biar kakak saya makanannya cukup. Dan itu terbawa sampai hari ini. Walaupun sekarang makanannya cukup, kebiasaan itu terbawa. Puasa adalah pendidikan karakter. Jadi kalau orang kita, anak-anak kita ingin menjadi orang sukses. Kata orang Sunda itu, kudu kurucile kentel pejit. Apa itu? Kurucile mengurangi tidur. Kentel pejit mengurangi makan. Maka pada usia dia sudah 17, didik dia puasa Senin Kemis. Pada usia 17, didik dia puasa weton, puasa wedalnya, puasa kelahirannya. Didik dia untuk mengurangi tidurnya. Didik dia untuk mengurangi makannya. Didik dia prihatin. Dulu kita diajarkan pada orang tua kita, puasa yang ini biasa-biasa saja sebenarnya. Dulu diajarin mutih, walaupun mungkin gak boleh. Tapi menurut saya menurut kaidah kesehatan boleh. Saya ngomong kaidah kesehatan bukan kaidah fikih. Yaitu
Selama 40 hari tidak mengkonsumsi makanan yang ada unsur garam dan gulanya. 40 hari, saya ngalamin waktu SMA. Waktu SMA saya lebih parah lagi, belajar silat, kemudian saya pernah ngalamin sama guru silat saya, ini nggak boleh sebenarnya. Ini nggak boleh sekarang. Puasanya 3 hari, 3 malam. Nah, teman saya seminggu. Teman saya ada yang kuat 40 hari. Tidak makan, tidak minum, berpuasa. Jadi kalau yang sekarang puasa Ramadan 30 hari, wah biasa yang begini mah. Kemudian bukanya kita persiapkan dengan baik. Nah, orang-orang yang berpuasanya berniat untuk bertirakat, tidak lagi memikirkan dengan apa buka. Dia saka sampurna saja. Nah, ini adalah bagian dari pendidikan. Nah, ini sehingga puasa ini menjadi puasa keheningan. Pada akhirnya kalau sudah kita keheningan, kita menjadi orang yang pasrah. Kalau orang yang pasrah, orang yang tidak takut apapun. Orang yang tidak takut apapun adalah orang yang sudah berserah diri pada Allah. Tidak takut apapun bukan berarti nekat. Tidak takutnya dengan kalkulasi pikiran dan perasaannya menjadi satu kesatuan. Jangan begini, pokoknya orang metusiun, pokoknya Allah deket jeung urang. Begitu di depannya ada yang meninggal, kabur. Atau bilang, urang metusiun ku corona, urang mah sieun aku Allah, di alungannya orai. Kobra lumpat. Nah, kan bukan begitu, jangan perbandingkan antara Allah dengan corona. Corona itu makhluk, Allah itu sang pencipta, nggak ada relevansinya. Artinya apa? Menjaga jarak, isolasi, menutup mulut dengan masker, kemudian mencuci tangan yang bersih, itu adalah bagian dari takut kepada Allah. Karena Allah sudah menetapkan hukumnya, yaitu hukum kausalitas. Menghadapi corona, kausalitasnya adalah sebab akibatnya adalah mencuci tangan, menutup dengan masker, menjaga jarak. Itu adalah kausalitasnya. Kalau ingin kita bermain gitar, maka kita kausalitasnya berlatih gitar. Kalau ingin menjadi penyanyi, berlatih vokal. Kalau ingin menjadi pemain sepak bola, ya berlatih sepak bola. Kalau ingin menjadi pemain yang unggul, ya jangan merokok. Nah, itu adalah kausalitas. Itu ada kausalitas yang harus kita taati. Dan itu ketaatan kita pada Allah, karena corona dan hukum corona Allah yang menciptakan. Itu saja barangkali pengantar maghrib dari saya. Di Kang Iman ada menyanyikan lagu yang bahasa Sunda, dulu saya nyiptain lagunya. Judulnya Zikrul Maut. Naha anjeun geus poho yen maot ngadodo hirup katungkul pati di langit panderi nutup catur diri. Di pungkasan sejak hisab amalan di papak balitungan nerima ganjaran atau siksaan. Pasaran nganterkeun ka kuburan harta banda temungan hamo dipake tanggelam napas anu panganggesan keluar
cerik palihan saya kesan pamun tangan harta benda tenungan hamu dipakai tanggelan renghap anu pangan gesang geus kaluar tina badan batin ciri palilihan aya gesan pamuntangan batin ciri palilihan saya gesan pamuntangan. Iya, terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya berkirim pesan melalui Facebook. Dan barusan juga ada pesan, ada orang sini, orang warga Sawah Kulon yang kerja di Dubai. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bahagia, sejahtera dan keluarga yang di sini bisa memanfaatkan uang yang dikirimkan untuk kebaikan. Dan saya selalu menitip bagi tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri. Dan saya mohon pada keluarganya yang ada di sini untuk memanfaatkan uangnya untuk produksi. Untuk pertanian, peternakan, perikanan. Jangan sampai uang kiriman dari sana hanya dibelikan motor, dibelikan bangunan rumah. Dan sejenisnya yang tidak memiliki level produksi. Anak-anaknya harus bisa memahami bahwa mencari uang di luar negeri bertaruh nyawa. Untuk itu manfaatkan uangnya dengan baik. Dan saya doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan kebahagiaan. Dan saya ucapkan terima kasih hari ini. Dan kita tutup dengan lagu. Karena hari ini ibu-ibu ada baru selesai masak. Lagunya Indung. Terima kasih. Sampai ketemu pada tayangan berikutnya. Wasilah mentabung garam alam yang kapasan tang tudu jadi ukuran ngapa lemaja jalanan. Ciduh betulnya nyampean ajak lampah dilakon.
sesuci percaya ibu paling getih pang tulang ayun ambing ajak tangtung hirup nancung. Dilakondang kasih indung marengan samping jangkung gelung cucung awat rengkung disebakeun sesau budian terkeun samping tebak gogoleran endah rebang buku payan sepanjang itu barengan hajat nambah kemuliaan lemangan ngertekaheman nuntut laku nikah belang panas hajaran di berang ngaguru ngapoek betul sesuci percaya ibu paling getih pang tulang ayun ambing ajak tangtung hirup nancung. Terima kasih, hatur nuhun. Selamat buat kaum ibu yang hari ini harus berjuang membagi kekuatan dirinya, membagi pikiran dan perasaannya sehingga apa yang ada di dapur bisa dimanfaatkan bagi kepentingan keluarganya dalam keterbatasan. Saya ucapkan terima kasih karena negara ini tegak oleh kaum ibu semuanya yang bisa memanfaatkan keterbatasan menjadi kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.